Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang kesimpulan dan laporan. Pertama kita akan belajar kesimpulan. Apa sih itu kesimpulan? Kesimpulan adalah intisari dari sebuah bacaan. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, kamu harus membaca seluruh paragraf teks bacaan terlebih dahulu. Dibaca semuanya terlebih dahulu, baru bisa kamu menyimpulkan dari bacaan tersebut. Berikut cara menyimpulkan bacaan. Ada 3. 1. Bacalah dengan seksama seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Jadi dibaca terlebih dahulu bacaannya. Dari awal sampai akhir. Tidak boleh setengah-setengah. 2. Tentukan ide pokok setiap paragraf bacaan. Dalam paragraf mempunyai ide pokok atau pokok pikiran. Kalian tentukan ide pokok di setiap paragraf masing-masing paragraf tersebut pada bacaan. 3. Simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Jadi, setelah kalian menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf, baru kalian simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf tersebut. Contohnya, lihat contoh pada gambar di bawah ini ya. Ada bacaan, bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai, daerah pasang surut dan pesisir. Tumbuhan ini dianggap unik karena memiliki ciri-ciri gabungan dari tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Bakau memiliki akar nafas yang berfungsi menyerap oksigen dari udara. Keunikan yang terdapat pada bakau merupakan cara adaptasi tumbuhan terhadap kondisi yang sedikit oksigennya. Keberadaan bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang sehingga hanya ikut gelombang yang sampai ke pantai. Nah, pertama, kalian harus tentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Ide pokok paragraf 1. Kalian lihat, bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai, daerah pasang surut, dan pesisir. Itu ada di kalimat pertama pada paragraf pertama. Paragraf kedua. Manfaat pohon bakau di pesisir pantai. Manfaat pohon bakau di pesisir pantai ada di kalimat pertama pada paragraf kedua. Setelah ide pokok telah ditemukan di setiap masing-masing paragraf, baru membuat kesimpulan. Kesimpulannya dari bacaan tersebut adalah bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai, daerah pasang surut dan pesisir. Manfaat bakau ialah menjaga garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Itu adalah cara membuat kesimpulan. Sekarang laporan. Laporan
adalah sebuah tulisan yang dibuat telah melakukan kegiatan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Laporan mempunyai unsur pokok ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Berikut contoh laporan kegiatan. 1. Pendahuluan atau pembukaan. Pendahuluan yang isinya judul, nama pembuat, alat, dan bahan. Misalkan judulnya peta ASEAN, nama pembuat bagus, alat dan bahan pensil, buku gambar, dan penghapus. Isinya dalam laporan tersebut: 1. Menyiapkan buku gambar terlebih dahulu. 2. Menggambar peta ASEAN dengan menggunakan pensil. 3. Memberi nama negara setelah menggambar peta ASEAN. Penutup ya. Menggambar peta ASEAN harus mempersiapkan buku gambar terlebih dahulu. Setelah itu menggambar peta ASEAN di buku gambar. Penutup itu seperti kesimpulan ya. Penutup itu seperti kesimpulan penutup. Selanjutnya ada contoh laporan pengamatan. Di sini laporan pengamatan semut. Judulnya pengamatan semut. Waktunya Jumat 14 Februari 2018. Tempat Rumah Salman. Nama pengamat Salman dan Jono. Alat dan bahan kaca pembesar. Hasil pengamatan isinya ya, hasil pengamatan isinya. Semut adalah hewan serangga. Memiliki banyak jenis. Semut dikenal sebagai serangga sosial karena hidupnya berkoloni. Berkoloni itu berkelompok dalam sarang-sarang yang teratur beranggotakan ribuan semut. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut penjaga, semut pejantan, dan ratu semut. Ukuran tubuh semut relatif kecil, tapi ia mampu menopang beban dengan berat yang jauh lebih besar dari berat badannya sendiri. Tubuh semut terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Semut memiliki 2 antena di bagian kepala. Pada beberapa jenis memiliki sayap dan punggungnya. Semut memiliki kerjasama yang tinggi satu sama lain. Walaupun memiliki penglihatan yang buruk, mereka menggunakan antena sebagai alat berkomunikasi satu sama lain. Semut selalu terlihat berjalan beriringan, saling bekerja sama untuk menemukan makanan, kemudian membawanya ke sarang. Kesimpulan itu adalah penutup tadi. Ya. Semut adalah termasuk hewan serangga yang berukuran kecil tetapi kuat menanggung beban. Semut hidup berkoloni dan memiliki kerjasama yang tinggi. Itu adalah contoh membuat laporan pengamatan. Jadi laporan itu mempunyai 3 unsur pokok yang terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Isi, 3. Penutup.
Nah, dalam laporan pengamatan yang disebut pendahuluan itu adalah judul sampai alat dan bahan. Hasil pengamatan itu adalah isi, sedangkan kesimpulan itu adalah penutup. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.